Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, ketemu lagi dengan saya Ibu Ani Rosida. Hari ini kita akan belajar fisika dalam materi listrik arus searah atau listrik DC. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu memahami hukum-hukum kelistrikan arus arah, dan kalian dapat menyajikan hasil percobaan hukum-hukum kelistrikan arus arah. Untuk hari ini kita akan belajar pemahamannya dulu ya nak ya. Anak-anak, kalian tahu apa itu listrik arus searah? Pada kehidupan sehari-hari kita biasa menggunakan listrik ya nak ya. Ya, ada yang menggunakan baterai, ada yang langsung dicolokkan di listrik PLN. Ya, yang termasuk listrik arus searah itu yang mana? Nah, nanti kita bahas di belakang. Pertanyaan yang kedua, apakah kalian tahu rangkaian listrik di rumah kalian itu disusun secara paralel, bukan rangkaian seri? Di SMP juga sudah dipelajari tentang rangkaian paralel sama rangkaian seri. Ya, mengapa listrik di rumah kalian itu disusun secara paralel, bukan menggunakan seri? Ya. Pertanyaan yang ketiga, saat terjadi konsleting listrik dan listrik di rumah kamu padam, komponen yang biasa rusak dan sering diganti adalah sekring. Ya, apa guna sekring? Nah, mengapa sekringnya yang harus diganti? Ibu harapkan nanti setelah pembelajaran kalian dapat menjawab pertanyaan ini. Ya, kita mulai ya nak ya. Kita belajar dulu tentang alat ukur listrik. Ya, alat ukur listrik. Ya, bagaimana cara untuk mengetahui bahwa ada arus listrik atau tidak? Yaitu alat ukurnya bisa kita gunakan ampermeter untuk mengukur kuat arus melalui resistor. Ya, bagaimana cara membaca alat ukurnya? Ya, misalkan kita menggunakan ampermeter. Ampermeter biasanya diberi simbol A. Ya, misalnya ampermeter menunjukkan angka sebagai berikut. Ya, yang menunjukkan angka ini antara 60 sampai 80, yang ditunjuk adalah angka 72. Kemudian untuk skala maksimalnya adalah 100. Ya, untuk batas ukur yang kita gunakan adalah 1 ampere. Maka arus yang terukur adalah 72 dibagi 100 kali 1 ampere sama dengan 0,72 ampere. Ya, itu cara membaca alat ukur ampermeter, yaitu skala yang ditunjuk dibagi skala maksimal dikali batas ukur. Kita lanjut. Untuk alat ukur tegangan listrik. Alat ukur tegangan listrik yang kita gunakan adalah voltmeternya. Pada ampermeter kita bisa gunakan 3 alat ukur, yaitu ampermeter, voltmeter, sama ohmmeter. Kalau untuk mengukur tegangan listrik kita pakai voltmeter. Ya, pada pengukuran voltmeter ini pengukurannya kutub-kutub polaritasnya tidak boleh terbalik. Ya. Nah, cara mengukur tegangan listrik, kalau tadi dengan ampermeter kita menyusunnya dengan seri, kalau dengan ampermeter harus disusun secara paralel. Ya, jadi kutub-kutubnya kita tumpuk. Lanjut. Rangkaian listrik arus searah. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan suatu penghantar itu dipengaruhi oleh L, panjang penghantar, rho, hambatan penghantar, sama A, luas penghantar tersebut. Jadi jika kita menghubungkan suatu penghantar, misalkan kita pakai kabel ya nak ya, maka berapa hambatannya itu dipengaruhi oleh panjang kabelnya, hambatan jenis kabelnya, sama luas penampang kabel. Ya, jadi hambatannya itu dipengaruhi oleh itu. R berbanding lurus dengan L.
semakin panjang L, semakin panjang kabelnya, maka hambatannya juga semakin besar. R dipengaruhi oleh A, luas penampang. Jika luas penampangnya bertambah besar, maka hambatannya kecil, dan sebaliknya. Ya, untuk hambatan jenis kawat ini tergantung pada jenis kawatnya atau jenis penghantarnya. Setelah ini akan diberitahukan hambatan jenis masing-masing penghantar. Nah, ini adalah hambatan jenis beberapa bahan. Ya, misalkan aluminium, tembaga, emas, besi. Hambatannya yang paling tinggi yang mana? Hambatan untuk konduktor yang paling tinggi adalah ini. Nah, tungsten ini 5,65. Hambatan yang paling kecil apa? Oh, ini yang paling besar adalah nikrom ya. Yang paling kecil apa? Adalah tembaga 1,72 kali 10 pangkat 6 ohm meter. Ya, jadi kebanyakan penghantar kabel yang digunakan, komponen yang digunakan atau bahan yang digunakan di dalam kabel itu adalah tembaga. Karena memiliki hambatan jenis paling kecil. Ya. Apakah suhu mempengaruhi hambatan kawat? Ya, tadi sudah disebutkan, ini adalah hambatan pada suhu 20 derajat Celcius. Maka suhu itu ternyata mempengaruhi hambatan kawat. Ya. Nah, ini persamaannya, ya, perbandingan antara suhu dengan hambatan jenis kawat. Ya, ternyata suhu itu sebanding dengan hambatan kawat. Ya, sebanding dengan perubahan suhu sebanding dengan hambatan kawat. Semakin besar perubahan suhu, maka semakin besar hambatan kawatnya juga. Ya. Ya, delta R sama dengan R0 kali alfa delta T. Delta R adalah perubahan hambatan, R0 adalah hambatan mula-mula, alfa adalah hambatan jenis kawat, kemudian delta T adalah perubahan suhu. Ya. Pada rangkaian listrik, nah ini ada hukum atau ini Kirchhoff melakukan suatu percobaan tentang hubungan tentang arus. Ya, hukum Kirchhoff pertama. Ya, hukum Kirchhoff pertama berbunyi bahwa pada rangkaian listrik yang bercabang, jumlah arus yang masuk pada suatu titik cabang sama dengan jumlah kuat arus yang keluar dari titik cabang tersebut. Ya, jadi misalkan ada arus yang masuk itu 20, maka yang keluar juga harus 20 ampere. Ya, meskipun itu ada percabangan. Ya. Susunan seri paralel hambatan listrik. Hambatan listrik itu ternyata bisa disusun secara seri atau paralel. Ya, untuk menghasilkan hambatan lebih besar atau lebih kecil. Ya, untuk susunan seri, maka hambatannya akan lebih besar karena hambatan totalnya dijumlah. Misalkan ada 3 hambatan, maka R serinya sama dengan R1 tambah R2 ditambah R3. Ya, ini contoh, lampu itu juga termasuk hambatan ya nak ya. Ya, misalnya ini disusun seri itu langsung digandeng semuanya, itu disusun seri. Maka misalkan ada 2 lampu disusun seri, maka gambar rangkaiannya adalah seperti ini. R1 diseri dengan R2, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan baterai. Ya, maka pada susunan seri I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Mengapa? Karena tidak ada arus percabangan. Maka arus yang masuk pada tiap hambatan adalah sama. Ya, untuk tegangannya V seri sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Lanjut. Nah,
Kelemahan pada susunan seri itu ada manfaatnya, juga ada kelemahannya. Kalau susunan seri ya, kita menyusun lampu itu berjejer, bergandengan. Jika ada satu filamen lampu putus, maka seluruh lampu akan padam. Itu adalah kelemahannya. Karena apa? Karena saat kabelnya itu putus atau filamennya putus, maka arus tidak bisa mengalir lagi. Nah, apa manfaat susunan seri? Konduktor pada sekring didesain untuk melebur dan membuka rangkaian pada arus maksimum. Ya, jadi untuk susunan seri ini contohnya pada sekring. Sekring itu disusun seri dengan dengan arus pusat, sehingga saat terjadi konsleting atau ada arus maksimum yang melebihi batas dari sekring, maka bisa memutuskan sekring dan bisa mencegah adanya kebakaran. Kita lanjut. Nah, susunan paralel penghantar penghambat listrik. Untuk hambatan listrik tadi contohnya bisa kabel, contohnya juga bisa lampu listrik ya, tadi disimbolkan dengan lampu listrik atau dicontohkan dengan lampu listrik. Maka hambatan paralelnya akan semakin kecil jika disusun secara paralel. Karena rumus 1/Rp sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 ditambah 1/R3. Ya, pada rangkaian paralel tegangan yang masuk sama dengan tegangan yang keluar, sehingga V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Tegangannya sama tapi arusnya berbeda karena ada percabangan. Ya. Nah, I paralel sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Ya, atau kita menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama tadi, I yang masuk harus sama dengan I yang keluar. Lanjut. Apa manfaat susunan paralel? Jika salah satu komponen rusak atau gagal, misalnya filamen lampu pijar putus, komponen yang lainnya masih tetap bisa bekerja. Ya, jadi ini susunan paralel kita gunakan pada rangkaian listrik di rumah kalian. Di rumah-rumah itu menggunakan susunan paralel. Karena jika salah satu komponen rusak, misalnya lampunya ada yang putus, maka rangkaian yang lainnya masih tetap bekerja. Ya, susunan seri paralel penghambat penghantar. Penghambat penghantar dalam suatu rangkaian sering disusun gabungan antara seri paralel. Jadi susunannya bisa seri, bisa paralel, atau gabungan dari susunan seri paralel. Hukum kedua Kirchhoff. Ya, ini hukum kedua Kirchhoff. Kirchhoff melakukan suatu percobaan sehingga menghasilkan hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan, menyatakan bahwa jumlah aljabar perubahan tegangan yang mengelilingi suatu rangkaian tertutup sama dengan 0. Atau sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Atau jumlah E ditambah jumlah I kali R sama dengan 0. Ya, ini rangkaian tertutup, contoh rangkaian tertutup yang disebut dengan loop. Ya, untuk loop ada perjanjian tandanya. Kuat arus bertanda positif jika searah dengan arah loop. Ya, untuk arah loop kita yang menentukan. Ya, muternya kemana itu kita yang menentukan. Misalnya ini ada rangkaian tertutup, kemudian kita atur supaya arah arusnya ke sini. Ya, jika arusnya ini sesuai dengan arah loop, maka arusnya adalah positif. Jika arusnya tadi melawan arah loop, maka arusnya adalah negatif. Ya. Saat mengikuti arah loop, kutub positif sumber tegangan yang dijumpai lebih dulu daripada kutub negatifnya, maka GGL-nya bertanda positif dan negatif jika sebaliknya. Misalnya ini adalah arah loop ya. Ya.
Yang dijumpai adalah kutub negatif dulu, maka E-nya adalah negatif dulu, maka E-nya adalah bertanda positif. Ya, kalau kutub positif dulu, E-nya yang ini ya nak ya. Kutub positif dulu, maka V-nya atau E-nya bertanda negatif. Lanjut. GGL dan tegangan jepit. Ya, apa perbedaan GGL dengan tegangan jepit? Ya, untuk GGL baterai, misalnya baterai ya, ini ada GGL, ini GGL itu gaya gerak listrik, simbolnya adalah V, satuannya volt. Tegangan jepit baterai itu juga simbolnya V, satuannya adalah volt. Perbedaannya apa? Ya, GGL itu adalah tegangan saat baterai belum dihubungkan dengan rangkaian. Jadi tegangannya masih, kalau baterai 1,5 volt ya nak ya, jadi pas 1,5 volt. Kalau untuk tegangan jepit ya, ini jika tegangannya tadi, baterainya tadi sudah dihubungkan dengan rangkaian, sehingga tegangannya akan berkurang karena sudah digunakan oleh rangkaian. Ini namanya tegangan jepit. Ya, cara mengukur tegangan jepit. Ya, kalau GGL itu adalah tegangan yang tertera di baterai. Kalau untuk tegangan jepit, nah ini harus diukur dulu. VAB sama dengan E min I kali R. Ya, VAB adalah tegangan jepit, E itu adalah GGL-nya dikurangi I kali R, I arus kali hambatan dalam, R adalah hambatan dalam. Ya, simbolnya bisa VAB, bisa V. Satuannya adalah volt. Ya, jadi untuk tegangan jepit itu GGLE sudah dikurangi dengan tegangan yang digunakan oleh rangkaian. Lanjut. Energi dan daya listrik. Apa itu energi listrik? Energi listrik adalah energi yang disebabkan oleh mengalirnya muatan listrik dalam suatu rangkaian listrik tertutup. Rumus energi listrik disimbolkan dengan W, bisa pakai Fit atau bisa pakai irit, I kuadrat RT, atau W sama dengan V kuadrat per R kali T. Jadi ini adalah rumus energi listrik. Ya. Digunakan untuk apa rumus ini? Digunakan untuk mengetahui, ya, digunakan untuk mengetahui berapa banyak energi listrik yang kalian gunakan di rumah. Ya, bisa enggak Bu digunakan untuk mengukur biaya? Bisa. Jadi energi listrik tadi diukur menggunakan satuan watt hour. Ya, watt hour. Jadi W-nya adalah dayanya kali hour adalah waktu dalam jam. Nah, itu adalah rumus energi listrik saat mengukur listrik di rumah ya nak ya. Biasanya kalau di rumah kita gunakan wattmeter. Hubungan energi listrik ya dan kalor. Ya, energi listrik itu adalah energi, kalor juga energi. Jadi bisa dihubungkan atau bisa disetarakan. Ya, Q sama dengan W. Q adalah kalor, W adalah energi listrik. Q rumusnya MC delta T. W kalor listrik adalah P kali T. Jadi MC delta T, M adalah massa, C adalah kalor jenis, delta T adalah perubahan suhu, sama dengan P kali T. P sama dengan daya, T adalah waktu. Ya. Jadi efisiensi listrik bisa kita bandingkan antara energi dengan kalor listrik. Ya, ini misalkan berapa efisiensi pemanas dalam teko listrik? Efisiensinya berapa persen? Itu bisa kita cari menggunakan rumus ini. Efisiensi digunakan untuk apa, Bu? Ya, efisiensi itu digunakan untuk
energi listrik tadi, apakah semuanya dirubah menjadi panas atau tidak, atau ada energi listrik yang terbuang, itu adalah efisiensi. Daya listrik, ya, daya listrik P, rumusnya P sama dengan W per T, atau P sama dengan V kali I, atau P sama dengan I kuadrat kali R. Ya, daya listrik simbolnya adalah P, satuannya adalah watt. Biasanya kalau di rumah-rumah, berapa watt listrik kamu di rumah? Oh, 1300 watt atau 900 watt atau 450 watt. Itu adalah daya listrik yang kamu gunakan. Daya pada elemen listrik. Ya, daya tadi adalah energi yang digunakan tiap detiknya. Ya, energi yang digunakan tiap detiknya. Ya. Nah, itu dipengaruhi oleh hambatan listrik. Sehingga kalau mencari rumus hambatan, V kuadrat per P. Bagaimana cara penghematan penggunaan listrik? Ya nak ya, listrik itu adalah bentuk energi yang harus kita hemat. Ya, karena tidak semua masyarakat Indonesia itu semuanya bisa menikmati energi listrik seperti yang kita nikmati sekarang. Kita bisa ngecas HP dengan seenaknya sendiri, ya, sewaktu-waktu bisa. Kita bisa menggunakan lampu semau kita. Nah, padahal di luar pulau masih banyak orang-orang yang belum menikmati energi listrik. Jadi harus kita hemat. Ya, karena apa? Karena sumber listrik itu berasal dari bahan bakar fosil yang sewaktu-waktu bisa habis. Ya, cara pertama kita bisa meminimumkan daya listrik yang kita gunakan. Ya, kalau lampunya sudah tidak dipakai, kita matikan. Ya. Nah, atau cara kedua, meminimumkan waktu pemakaian peralatan listrik. Ya, diminimumkan. Ya. Nah, contoh lagi yang pemborosan listrik ya nak ya. Kamu biasanya di rumah-rumah menggunakan colokan listrik. Misalnya kamu mengecas HP, casnya saat tidak digunakan tetap kamu colokkan di listrik. Ya, itu hambatannya tetap berjalan dan arusnya juga tetap berjalan. Itu adalah pemborosan listrik. Ya, penerapan listrik AC dan DC. Apa yang dimaksud dengan listrik DC dan AC? Nah, tadi sudah saya singgung di depan. Apa bedanya? Arus listrik DC adalah arus listrik yang arahnya selalu mengalir dalam satu arah atau dari kutub positif ke kutub negatif. Kalau untuk arus DC yang sering kita gunakan adalah baterai, karena baterai ada kutubnya, ada positif, ada negatif. Baterai, aki, ya, itu adalah contoh arus DC. Kalau arus AC adalah arus listrik yang arahnya senantiasa berbalik arah secara teratur atau periodik. Contohnya arus AC apa nak? Ya, listrik PLN yang kita gunakan itu ternyata tidak ada kutubnya, bisa kita bolak-balik. Ya, itu adalah arus AC. Ya, itu cara membedakan tegangan DC dengan tegangan AC atau arus DC dengan arus AC. Aplikasi listrik DC AC dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa pembangkitan, transmisi, dan distribusi listrik sampai ke rumah Anda menggunakan AC? Ya, pertama, tegangan AC dapat diperbesar atau diperkecil secara efisien oleh sebuah trafo. Ya, itu mudahnya listrik AC. Dapat kita perbesar, dapat kita perkecil dengan menggunakan trafo. Trafo itu apa, Bu? Ya, kamu lihat gardu-gardu yang ada di dalam kota, gardu-gardu listrik yang ada di sutet-sutet, itu adalah isinya trafo. Yang fungsinya untuk menurunkan atau memperbesar tegangan listrik. Ya, kedua, motor AC berharga lebih murah dan lebih sederhana konstruksinya daripada motor DC. Yang ketiga, saklar-saklar pemutus daya
untuk sistem AC lebih sederhana daripada sistem DC. Ya, ini bentuk rangkaian AC dalam rumah-rumah. Ya, jadi rumah kita itu menggunakan listrik AC bukan DC ya nak ya. Ya, karena lebih murah. Ya, suplai listrik dari 2 jalur kawat menuju rumah-rumah. Ini 2 jalur. Rangkaian yang memperlihatkan bagaimana arus listrik disuplai ke rumah-rumah dari sirkuit utama ya, kemudian dialirkan ke KWH meter. KWH meter itu yang meteran kamu yang di listrik itu nak, ya, kemudian ke kotak-kotak pelayanan rumah. Bentuk rangkaian AC dalam rumah-rumah, kotak pelayanan rumah dengan beberapa sirkuit breaker untuk tiap rumah. Jadi ini adalah sirkuit ya untuk rangkaian listrik di rumah. Nah, ini contoh adalah instalasi listrik dalam rumah. Titik lampu pijar, titik saklar, titik stop kontak. Ya, jadi sebelum kalian merangkai atau menghubungkan listrik ke rumah kamu harus membuat sirkuit dulu, kabel-kabel seperti ini. Ya, oh ini untuk saklar lampunya nanti ke sini, maka harus membuat sirkuit dulu. Bagaimana memasang saklar dan sekring dalam suatu rangkaian? Ya, awalnya kawat tegangannya harus di-off-kan dulu. Ya, harus di-off-kan dulu. Kemudian baru kita hubungkan lampunya atau kita hubungkan saklarnya, sekringnya dalam suatu rangkaian. Jadi tegangan harus ya, ini kalau ini yang yang benar ya nak ya. Kalau ini yang tidak benar karena bisa menyebabkan kesetrum kalian ya, dan itu berbahaya. Bagaimana peralatan listrik di rumah-rumah dihubungkan? Ya, harus disusun paralel. Mengapa? Tadi sudah saya jelaskan di depan. Mengapa sekring dan saklar dihubungkan dengan kawat L dari rangkaian? Nah, ini yang harus kamu cari. Kamu bisa googling ya, mengapa sekring dan saklar berhubungan dengan kawat L dari rangkaian. Ya, bagaimana cara mengamankan peralatan listrik dari arus lebih dan arus hubung? Arus lebih itu arus yang dari pusat itu melebihi batas dari sirkuit yang kita pasang di rumah. Ya, maka harus ada sekring. Ini adalah bentuk sekring. Ya, ini adalah pengaman dari listrik di rumah kita. Kalau tidak ada sekring, jika ada arus hubung itu melebihi batas, maka bisa terjadi kebakaran listrik. Ya. Anak-anak, tugas kalian hari ini adalah mengerjakan uji kompetensi halaman 99. 5 soal saja, nomor 1, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 10. Ya, kerjakan dengan penyelesaiannya. Mulai dari proses diketahui, ditanya, dijawab, kemudian ditulis di buku tulis, difoto, dikolase dengan nama dan kelas. Kemudian share ke guru kelas kalian masing-masing ya nak ya. Jangan lupa dikerjakan, cuma 5 soal. Jika ada yang ditanyakan, kurang paham atau kurang jelas, ya, ada kendala, Bu, saya soalnya ini ada kendala di sini, bisa langsung japri ke guru kelas masing-masing. Ya nak ya. Saya tunggu tugas kalian untuk kelas 10 MM1 bisa langsung ke Pak Jumadi. Untuk 10 MM2 dan MM3 Ibu tunggu, yaitu Ibu Ani Rosieda ya. Kalian sudah punya nomor telepon saya. Kalian bisa share langsung ke guru kalian. Oke. Nah, terima kasih. Semangat belajar ya nak ya. Kalian adalah penerus bangsa. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.